Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Halimatus Sa'diyah. Saya dari kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 1 Tanah Jawa ingin mempresentasikan tugas dari Bapak, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam yang pertama yaitu besi. Besi tergolong dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan manfaatnya yaitu bisa menjadi alat rumah tangga, bisa untuk pembangunan, dan lain-lain. Namun wilayah persebarannya ada di mana? Wilayah persebarannya yaitu ada di Indonesia dan Tengah. Sumber daya yang kedua yaitu air. Air tergolong dari sumber daya yang dapat diperbarui. Manfaatnya apa? Manfaatnya sebagai sumber daya makhluk hidup dan sebagai alat rumah tangga juga bisa. Wilayah persebarannya ada di mana? Ada di seluruh dunia. Namun tempat persebaran yang paling banyak yaitu di Indonesia bagian timur. Sumber daya yang ketiga yaitu batu. Batu tergolong dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Manfaatnya apa? Manfaatnya sebagai alat bangunan dan bisa menjadi bendungan di sungai. Namun wilayah persebarannya ada di mana? Ada di seluruh dunia. Namun yang terbanyak ada di Indonesia bagian barat. Sumber daya yang keempat yaitu angin dan udara. Angin dan udara tergolong dari sumber daya yang dapat diperbarui. Manfaatnya yaitu sebagai fotosintesis dan sebagai sumber energi listrik dan sebagai sumber nafas makhluk hidup. Wilayah persebarannya ada di mana? Ada di seluruh dunia. Sumber daya yang kelima yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit yaitu tergolong dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Manfaatnya seperti bisa menjadi minyak goreng, mentega, dan lain-lain. Wilayah persebarannya yaitu ada di Indonesia bagian barat. 6. Yaitu kayu. Sumber daya yang ada di dalam rumah saya. Sumber daya kayu tergolong dari sumber daya yang dapat diperbarui. Manfaatnya contohnya bisa dibuat seperti kursi, meja, dan alat-alat lainnya. Wilayah persebarannya yaitu ada di Indonesia bagian barat. Ketujuh yaitu kaca. Tergolong dari sumber daya non-hayati. Manfaatnya bisa dibuat menjadi meja, contohnya seperti meja saya ini terbuat dari kaca. Dan bisa menjadi alat-alat lainnya. Wilayah persebarannya yaitu ada di Indonesia bagian barat. Yang kedelapan yaitu emas. Emas tergolong dari sumber daya non-hayati. Manfaatnya bisa menjadi hiasan dan lain-lain. Wilayah persebarannya yaitu ada di Indonesia bagian timur. Yang kesembilan yaitu plastik. Plastik tergolong dari sumber daya yang dapat diperbarui. Manfaatnya contohnya bisa dijadikan sebagai gelas plastik dan lain-lain. Wilayah persebarannya yaitu ada di Indonesia bagian timur. Yang ke-10 yaitu asbes. Asbes tergolong dari sumber daya non-hayati. Manfaatnya yaitu sebagai bahan bangunan tambahan dalam pembuatan infrastruktur. Wilayah persebarannya yaitu ada di Indonesia bagian timur. Inilah presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.